البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang perkara apakah para jin juga mukallaf sebagaimana para manusia. Dan insyaallah ta'ala tentang hal ini kita semuanya mengetahuinya, bahwasanya mereka juga mukallaf, mereka juga dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pada mereka aturan sebagaimana pada manusia. Ada larangan dan ada perintah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan jin, ikhwanillah, yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jauh dari ketaatan, itulah syaitan. Nah, sebagaimana pula dari kalangan manusia ada syaitannya. Nah, baik. Fakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Ini dalil bahwasanya apa? Di kalangan manusia ada syaitan juga sebagaimana pada kalangan jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap para nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, musuh-musuh dari kalangan syaitan manusia juga syaitan jin. Dan semua jenis syaitan tersebut ikhwanifillah adalah musuh kita semua, sebagaimana akan kita pelajari pada poin ke-161. Dikatakan oleh muallif hafizahullah taala di sini, halis syaitanu aduwwun lana? Apakah syaitan itu musuh kita? Pertanyaan ini ikhwanifillah, pertanyaan yang penting sekali. Bersamaan dengan mudahnya jawaban di mulut-mulut kita, tapi ternyata ikhwanifillah dalam penerapannya banyak kita menyelisihinya. Kita semua ketika ditanya apakah syaitan itu musuh kita akan menjawab na'am, iya, syaitan adalah musuh kita. Bahkan hendaknya kita menjadikan syaitan adalah musuh nomor satu yang wajib untuk kita kalahkan. Namun pada kenyataannya kita sering menjadikan dia sebagai teman. Sering kita menuruti bujuk rayu dan godaannya. Makanya penting untuk terus-menerus kita mengingat bahwasanya syaitan aduwwun lana, musuh kita. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Perhatikan ikhwanifillah penegasan dalam ayat ini dengan inna. Inna telah kita ketahui bersama dalam ilmu nahwu littaukid, fungsinya untuk menguatkan. Berarti sungguhnya syaitan itu lakum aduwwun. Di sini juga ada penegasan lagi, di mana dikedepankan jar majrur. Nah, dikedepankan jar majrur dari apa? Dari khabar inna. Yang kalimat biasanya dikatakan inna syaitana aduwwun lakum.
syaitan adalah musuh bagi kalian. Tapi ketika dikedepankan jar majrur lakum ikhwani fillah, ini semakin menegaskan dan menunjukkan bahwasanya dia memang betul-betul musuh kita dan sangat memusuhi kita. Sangat memusuhi kita. Bahkan daya upaya semuanya dikerahkan untuk bisa mencelakakan kita ikhwani fillah. Inna syaitana lakum aduwwun. Sungguhnya syaitan itu benar-benar merupakan musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Jangan jadikan dia teman. Oleh karena itulah banyak ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan kita semua, jangan mengikuti syaitan. Kenapa? Karena memang walaupun banyak manusia lisannya mengatakan syaitan musuh, tapi kenyataannya mereka mengikuti langkah-langkah syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang nanti insyaallah ta'ala akan disebutkan ikhwani fillah langkah-langkah yang ditawarkan oleh syaitan dan menggoda manusia dengannya, sehingga banyak sekali manusia yang mengikutinya. Kemudian pertanyaan yang sangat berhubungan erat dengan hal tersebut, ma huwal hadfu al-kabiru alladhi yas'a syaitanu litahqiqih. Ma huwal hadful kabir alladhi yas'a syaitanu litahqiqihi. Indak ya Ridwan, maknanya bagaimana? Yang baik. Apa tujuan besar syaitan yang dia berusaha untuk mewujudkannya? Alladzi yas'a syaitanu litahqiqi. Ya. Jadi apa tujuan besar syaitan yang dia berusaha untuk mewujudkannya? Wal jawab hadfuhu an yulqal insanu fi nari jahannam. Tujuannya agar manusia dilempar ke dalam neraka jahannam. Ini tujuan syaitan. Maka sungguh pandir, sungguh bodoh mereka-mereka yang mengikuti syaitan dalam keadaan sebenarnya tujuan utama syaitan agar manusia semuanya celaka bersama dia. Kali ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam kelanjutan ayat. Setelah tadi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Kemudian Allah katakan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini dalil. Hanyalah usaha syaitan menyeru orang-orang yang mengikutinya untuk apa? Agar mereka semua menjadi penghuni neraka sa'ir. Dinamakan as-sa'ir karena apinya yang menyala-nyala. Apinya yang menyala-nyala. Yang telah kita ketahui bersama alhamdulillah bahwasanya panas api neraka dilipat gandakan 69 kali lipat daripada api kita di dunia ini. Yang sungguh seandainya cuman panasnya seperti api dunia saja, itu cukup untuk menjadikan seorang sengsara, seorang betul-betul teradab, apalagi kalau masih dilipat gandakan 69 kali lagi. Tidak akan di dunia merasakan panas ini. Terkadang sudah kepayahan.
baru panas matahari saja. Nah, apalagi kalau kemudian tersentuh dengan api yang sifatnya seperti ini. Maka sampai-sampai para sahabat mengatakan ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan hal tersebut, ya Rasulullah, in kanat laka afiyah. Wahai Rasulullah, seandainya sama saja, dalam artian panasnya dijadikan sama dengan api di dunia ini sudah cukup. Tapi Rasulullah SAW tegaskan kembali, innaha fuddilat bitis'atin wasittina juz'a. Sungguhnya api neraka Jahannam dilipat gandakan 69 kali lipat lagi. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Dan ini tujuan syaitan agar manusia semuanya bersama-sama dia menjadi penghuni neraka Jahannam. Yang di antara jalan utamanya akhwanifillah adalah apa? Mengajak mereka agar tidak bersyukur, mengajak mereka agar kufur. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tekad dari syaitan di surat Al-A'raf. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Syaitan mengintai perjalanan hidup manusia, jangan sampai mereka istiqamah, didatangi dari sisi kanan, sisi kiri, depan dan belakang, sehingga apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Karena memang kalau sudah tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya dia terancam dengan neraka Jahannam. Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Makanya akhwanillah, wasiat untuk terus-menerus kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ini penting. Makanya di antara seruan para anbiya, para rasul akhwanillah, agar umatnya bersyukur. Allah Subhanahu wa taala katakan di antara seruan rasulnya, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Ingat nikmat sebab keberuntungan. Karena dengan mengingat nikmat dia akan bersyukur. Dan dengan bersyukur alhamdulillah, Allah janjikan tambahan dan Allah berikan keselamatan. Tapi kalau sebaliknya, inilah yang jadi tujuan syaitan, untuk kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua poin ini penting untuk terus-menerus kita ingat dan saling mengingatkan kalau syaitan itu musuh kita dan dia sangat benci terhadap manusia. Betul-betul ingin kita semua ini bersama-sama dia di neraka Jahannam. Dia pancangkan berbagai macam tipu muslihat. Kemudian ketika tegak hari kiamat kelak, dia berlepas diri dan meninggalkan orang-orang yang telah dia sesatkan. Kita baca sebagian dari apa yang disebutkan di sini pada poin 163 berhubungan dengan langkah-langkah syaitan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, "Uzkur ba'da wasail asy-syaitani li tahqiqi dzakal hadaf." Sebutkan sebagian dari sarana-sarana yang ditempuh oleh syaitan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kita tahu tujuan syaitan dan kita pun harus tahu sarana-sarana yang dia tempuh, langkah-langkah yang dia ambil untuk mewujudkan tujuan tadi agar kita berhati-hati. Sebagaimana dikatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi.
wa man lam ya'rif syarra minal khair yaqa fihi. Aku berusaha untuk mengetahui kejelekan agar bukan untuk berbuat kejelekan. Yaitu aku mempelajari, berusaha mengetahui yang jelek bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk aku bisa terhindar darinya. Kenapa? Karena seorang yang tidak mengetahui kejelekan dari suatu kebaikan akan terjatuh pada kejelekan. Dan betapa banyak ikhwanillah mereka-mereka yang tidak mau mempelajari syirik, tidak mau mempelajari bid'ah, tidak mau tahu bid'ah itu apa, tidak berhati-hati dengan mempelajari dosa-dosa besar mana saja dilarang. Akhirnya apa? Mereka terjatuh dalam perkara itu tanpa mereka merasa terjatuh dalam musibah. Bahkan sebagiannya merasa beramal dengan sebaik-baiknya padahal dia bergelimang dosa dan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena tidak mau mempelajari perkara-perkara tersebut untuk kemudian dia menghindarinya. Wal jawab min wasaili syaitani liiqa'in nasi fin nar al-awwal asy-syirku wal kufru. Di antara sarana-sarana syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam yaitu yang pertama kesyirikan dan kekufuran. Ini rating paling tinggi yang ditempuh oleh syaitan. Kenapa? Kalau seorang sudah jatuh dalam perangkap ini, dia berada di puncak kecelakaan. Sebab berada di neraka jahanam dan tidak ada peluang untuk keluar darinya, kekal bersama dengan syaitan. Yarhamukallah. Wa dalilu qauluhu ta'ala kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti syaitan tatkala dia mengatakan kepada manusia ukfur, kufurlah kalian. Ini seruan syaitan, kufurlah kalian. Nah, kufurlah kepada Allah. Tapi tentunya akhwanifillah, dia mengatakan ini dengan apa? Berbagai macam tipu daya dan godaan, sehingga menganggap kekufuran itu adalah suatu perkara yang bagus, sebagaimana yang ditempuh oleh orang-orang kufar. Ditimbulkan kebencian kepada Islam, dihiasi agama kekufuran. Falamma kafara, tatkala dia telah kufur, dan di hari kiamat menuntut kepada syaitan karena dia mengikuti syaitan untuk mendapatkan pembelaan dan seterusnya. Tapi apa kata syaitan? Qala inni bari'um minka. Sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Sudah, tanggung jawabmu sendiri ketika di neraka. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi ketakutan yang tidak bermanfaat dan alhamdulillah. Nah, ketakutan syaitan saat itu tidak bermanfaat. Karena ketakutan tersebut tidak membuahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membuahkan taubat. Karena memang syaitan tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertobat. Bagaimana mungkin dapat taufik karena dia terlaknat? Yang namanya laknat apa ikhwanillah? Yang dimaksud dengan laknat. Apa makna laknat apa alim? Terusir dari rahmat, terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang yang terlaknat atau makhluk yang terlaknat, ya mana mungkin bisa mendapatkan rahmat, mana mungkin bisa mendapatkan taufik. Sehingga walaupun dia ada rasa takut pada Allah, tidak membuahkan taubat, tidak membuahkan ketundukan, tapi malah dia terus berusaha mencari teman untuk sama-sama berada di neraka jahanam. Wa qauluhu ta'ala la'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wa la'amurannahum falayughayyirunna khalqallah.
"Wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Syaitan sungguh di sini menyebutkan langkah-langkah dia dengan sangat jelas. Allah katakan la'anahullah, sungguh syaitan itu telah terlaknat. Kemudian dia mengatakan la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, sungguh aku akan mengambil dari sebagian hamba-hambamu bagian yang sudah ditetapkan. Dan yang diambil oleh syaitan ikhwani fillah untuk dia goda dan dirumuskan ini tidak sedikit. Tidak sedikit, bahkan mereka jauh lebih banyak dibandingkan yang selamat. Allah Subhanahu wa taala katakan pada firman-Nya, "Wa qalilun min ibadiy syakur." Dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam as-sahih hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala katakan akhrij ba'thanna, keluarkan rombongan yang digiring ke neraka. Fi kami Allah, pada berapa perbandingan antara yang dikirim ke neraka dengan yang di surga? Perbandingannya berapa? Perbandingannya fi kulli alfin wahid. Nah, pada setiap 1000 satu yang selamat. Nah, taib jadi 999 digiring ke neraka, kemudian yang selamat satu. Maka saat itu para sahabat radhiyallahu anhum fillah, mereka sangat sedih. Ayyuna min dzalika rajul, siapa di antara kami yang bisa masuk dalam satu laki-laki itu yang selamat? Ini menunjukkan fillah betapa banyak kalangan manusia yang mereka dikirim ke dalam neraka. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam saat memberikan hiburan bahwasanya tis'umiyah wa tis'ina min Ya'juj wa Ma'juj wa wahid minkum. 99 dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian satu dari kalian selamat. Kabar-kabar yang kita beriman padanya menunjukkan banyaknya mereka-mereka yang masuk ke dalam neraka. Sebagaimana tekad syaitan, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udillannahum, sungguh aku akan menyesatkan mereka. Aku akan menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan sungguh aku akan menimbulkan angan-angan panjang pada mereka. Sehingga manusia ikhwan fillah terbuai dengan angan-angan di dunia. Terbuai dengan angan-angan di dunia, seakan-akan dia mau hidup panjang setahun, 2 tahun, 3 tahun, sehingga angan-angannya terlalu panjang. Bahkan ada yang berangan-angan seakan-akan bisa hidup 100 tahun. Tidak ingat mati. Kenapa? Karena memang syaitan berusaha untuk melupakan manusia dari kematian ini. Melupakan manusia dari kematian. Karena memang seorang yang kalau ingat mati ikhwani fillah, itu semua akan menjadi apa? Sebab dia menjadi semangat dalam beribadah dan mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ditutup oleh syaitan. Wala umanniyannahum, ditimbulkan angan-angan dan untuk apa? Hidup lama di dunia, untuk menumpuk-numpuk harta, untuk ini, itu dan seterusnya, sehingga lalai tujuan utama kita diciptakan. Lalai tujuan kita diciptakan untuk apa? Dan ini kenyataan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengkhabarkan ikhwani fillah, dalam hadis di Sahih Muslim, la yazalu qalbu syaikhi syabun. La yazalu qalbu syaikhi syabban fi hubbi thnatain. Hubbud dunya wa tulul amal. Senantiasa hati seorang yang tua itu senantiasa muda. Jadi badannya sudah tua, tapi hatinya muda terus pada kecintaan 2 perkara. Kalau sudah mikir 2 perkara ini,
Yang sudah kempong peot itu jadi apa? Jadi tetap muda. Yaitu apa? Kecintaan terhadap harta dan angan-angan yang panjang. Inginnya hidup lama. Nah, ini khabar dari Nabi SAW. Baik, cinta dunia dan angan-angan panjang. Dan ini adalah salah satu wasilah syaitan untuk menggelincirkan kita dari jalan yang lurus. Maka Nabi SAW mewasiatkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Untuk apa? Bisa menandingi tipu daya syaitan ini. Ketika syaitan menimbulkan angan-angan pada diri kita, Rasul SAW perintahkan untuk kita memupus angan-angan tersebut dengan mengingat mati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyak oleh kalian untuk mengingat penghancur kelezatan. Bukan hanya sekedar mengingat ikhwan fillah, tapi aktsiru. Nah, perbanyak untuk kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, kata Rasulullah. Al-maut yang ini butuh sering-sering kita mengingatnya. Bahkan dulu sebagian para sahabat, bahkan Rasul SAW sendiri kadang-kadang mendatangi kubur untuk bisa mengingat kematian. Nah, karena dengan mengingat kematian, alhamdulillah, seorang akan diberi rezeki 3 hal. Nah, akan diberi rezeki 3 hal, yaitu an-nasyad fil ibadah, semangat dalam ibadah. Kemudian yang kedua, al-mubadarah fit taubah, dia akan bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ingat mati. Dan perkara yang paling bermanfaat alhamdulillah yaitu taubat. Sebab kita semua meyakini banyaknya dosa-dosa dan kesalahan. An-nasyad fil ibadah, kemudian al-mubadarah lit taubah. Dan yang ketiga, alhamdulillah, dari hal yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada seorang yang senantiasa mengingat kematian, alhamdulillah. Naam, yaitu apa? Qisarul amal, yaitu pendeknya angan-angan. Tidak berangan-angan panjang. Sebab kematian itu sesuatu yang pasti. Tidak tahu apakah lusa, ataukah esok, ataukah nanti. Yang jelas alhamdulillah itu sesuatu yang pasti, yang wajib kita persiapkan. Maka jangan sampai kita terperangkap dengan angan-angan yang dipancang oleh syaitan, la'natullah alaihi. Kemudian kata dia, wala amurannahum, dan sungguh aku akan memerintahkan mereka, fala yubattikunna adanal an'am, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku akan perintahkan mereka untuk apa? Melakukan kesyirikan. Sehingga apa? Mereka menjadikan hewan-hewan ikhwanifillah khusus untuk apa? Berhala-berhala mereka. Sehingga hewan yang punya kriteria tertentu di kalangan jahiliyah dulu, ikhwanifillah, mereka punya aturan. Kalau mereka beranak sekian-sekian, ini sudah harus diserahkan kepada berhalanya. Sehingga apa? Telinga mereka, telinga hewan-hewan yang sudah khusus ini dipotong atau diberi tanda khusus yang menunjukkan ini sudah milik berhala. Syirik. Diperintahkan oleh syaitan untuk berbuat kesyirikan. Demikian pula aku akan perintahkan kepada mereka untuk mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridha dengan bagusnya ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk manusia. Kemudian dia apa? Dia mengubah-ubahnya. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis memerinci
di antara perbuatan-perbuatan yang terlarang sebagai bentuk mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, mereka-mereka yang mengubah alisnya. Alis yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan masing-masing sesuai rezeki yang diberikan, besar kecilnya, lebar sempitnya. Dia ingin yang lain sehingga dicabuti. Atau seorang yang telah diberikan rambut ingin disambung dengan rambut yang lain, ini juga mengubah-ubah ciptaan Allah. Atau seorang yang sudah diberi gigi yang tersusun rapi, ingin agar renggang-renggang sehingga mereka mengikirnya, dan seterusnya dari hal-hal yang Rasulullah SAW melarang, dikarenakan mengubah-ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, padahal bukan suatu kedaruratan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Siapa saja yang menjadikan syaitan sebagai wali selain Allah. Syaitan kan dijadikan wali. Yang namanya wali akhwanifillah dijadikan sebagai pembela, pelindung. Ini wali. Jadi siapa saja yang menjadikan syaitan sebagai wali dia, tempat dia meminta perlindungan, tempat dia meminta pembelaan selain Allah, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Jelas kerugiannya. Kenapa? Karena syaitan hanya mengobrol janji saja. Karena memang tujuan dia menipu, tujuan dia menggoda, menjerumuskan manusia, sehingga apa? Janji-janji diobral, tapi setelah itu ditinggal. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita baca tadi, inni bari'um minkum inni akhafullaha rabbal alamin. Setelah kafir, setelah terjerumus dalam semua perbuatan-perbuatan bejat, ingin meminta perlindungan kepada syaitan, beralasan bahwasanya ini adalah ulah dari syaitan. Apa kata syaitan? Inni bari'um, aku berlepas diri dari. Maka sangat jelas alhamdulillah kerugian bagi mereka-mereka yang mengikuti syaitan, terutama pada dua sarana utama ini, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala katakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya orang yang menyekutukan Allah, terjatuh dalam kesyirikan, maka Allah haramkan darinya surga dan tempat kembalinya neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong satupun. Wal'iyadu billah, nas'alullah at-taufiq wassadad wa yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin.